Hai semuanya, kembali lagi sama aku. Cerita Nata kali ini masih di hashtag perjalananku. Dan kita sekarang ada di episode ketiga tentang struggle gue masuk Stutkol. Oke. Nah, jadi singkat cerita, kemarin ini gue udah ceritain tentang gue lulus ujian CET D. Oke, jadi abis tes CET D, ya, hal yang aku lakuin selanjutnya itu adalah daftar studien collect. Walaupun aku daftar visanya itu pakai surat undangan dari Sprachkurs atau les bahasa yang di Jerman, aku tetap lampirin deh surat undangan dari studien collect. Kalau nggak salah waktu itu ada satu. Iya, kayaknya kalau nggak salah waktu itu ada satu. Jadi tetap aku lampirin. Tapi tujuan visanya tetap visa Sprachkurs atau les bahasa. Nah, jadi karena aku tuh ngasihnya, aku udah lampirin si sertifikat CET-nya ini, orang kedutaannya itu langsung memberikan form yang dengan bahasa Jerman gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan semua dengan bahasa Jerman. Yang which is saat itu gue yang kayak mana nih? Nggak ngerti ini apa. Terus akhirnya gue datengin pegawainya lagi kan, sambil gue isi gitu, sambil gue tanya, Pak, yang ini maksudnya ini ya? Yang ini maksudnya ini ya gitu. Untungnya sih dia baik, masih ngejawabin gitu. Jadi kalau misalkan form visa kedutaan itu, kalau kalian belum lulus CET D, kalian akan diberikan formnya kalau nggak salah pakai Indo atau pakai bahasa Inggris gitu. Cuman buat kalian yang udah lampirin sertifikat CET D, kalian akan ditanyainnya dengan bahasa Jerman. Seperti itu guys. Oke, visa itu cepet banget, kalau nggak salah kerjanya seminggu apa 2 minggu langsung jadi, langsung diambil juga. Dan di bulan Desember tuh akhirnya gue udah nyampe Jerman. Nyampe Jerman itu langsung masuk ke Sprachkurs atau les bahasa. Jadi kan gue di Indo cuma ibarat kata cuma sampai A2 doang kan, B1-nya gue belajar sendiri gitu. Nah di Jerman tuh rencananya gue mau ngambil B1 gitu, gue pengen ngulang, gue pengen belajar B1 gitu. Nah, tapi tetap nih disuruh sama orangnya, pokoknya ikut placement test dulu aja, kita lihat tingkatan bahasanya kayak gimana gitu. Nah, gue ikut placement test, yang ada bukan dapat B1, malah dapat B2. Masuk kelasnya yang B2 itu bener-bener gurunya ngomong pakai bahasa Jerman terus juga teman-temannya orang-orang asing yang which is juga harus berinteraksinya dengan bahasa Jerman gitu. Buat gue bener-bener 1 minggu pertama tuh stres banget, kayak gue nggak bisa ngikutin gitu loh. Bener-bener kayak ya kalau misalkan dia baca, gue nulis, gue masih bisa gitu. Cuman untuk kayak ngomong, nulisnya, untuk speakingnya gitu, gue bener-bener nggak bisa. Seminggu itu bener-bener kayak gue stres banget, yang ada malah kayak jadinya bolos mulu gitu loh, karena aku nggak mau ngeles, karena ngeles tuh bikin pusing. Aduh. Jadi satu hal yang bisa kalian petik guys, persiapin bahasa kalian sedalam mungkin, sedini mungkin, supaya nggak kayak gua, oke? Jadi setelah selesai les B2 di Jerman, itu gua mulai tes buat Stutkol. Anyway, ini buat Stutkol, saran lagi buat kalian, daftar Stutkol sebanyak-banyaknya. Jadi ibaratnya tuh ya, surat undangan yang kalian dapetin dari Stutkol itu bagaikan nyawa kalian saat kalian main game. Kalau kalian ditolak satu, kalian tuh masih ada cadangan lainnya gitu, masih bisa daftar, maksudnya masih bisa ikut ujian lagi di kota yang lain. Itu harus banget sih, jangan cuma daftar 1-2 doang, jangan. Gue aja daftar 4 dan 2-nya itu ditolak. Tes masuk Stutkol itu berupa C-tes atau kalian akan diuji Deutsch-nya, dan satu lagi tuh matematika. Dan matematikanya ini beda-beda. Kalau misalkan di Bochum itu matematikanya lebih ke eksponensial gitu lah. Jadi pokoknya X2 plus bla 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 bla. Terus kalau di Karlsruhe susah banget. Pakai lim-liman gitu lah. Gue lupa. Terus di Darmstadt itu matematikanya gampang, cuman kayak peluang, kalau nggak salah peluangan gitu-gitu, tapi bahasanya complicated banget pakai bahasa Jerman. Ya mungkin karena emang saat itu kurang di guanya kali ya. Soalnya tuh soal cerita gitu. Sedangkan kalau di Karlsruhe sama di Bochum ini soalnya tuh bukan soal cerita, bener-bener cuman angka doang. Terus ya kalau tes bahasa Jermannya sendiri ini sebenarnya banyak banget sih di Google. Kalian cuma tinggal Google aja, dan bahkan kayak dari merekanya gitu, Stutkol-nya mereka punya latihan-latihan soalnya juga gitu. Walaupun ya yang keluar pasti soalnya bakalan beda, cuman at least persiapin diri kalian sematang mungkin. Nah, Stutkol ini juga ada dramanya guys. Jadi seperti yang gue bilang, gue daftar di 4 Stutkol, 2 itu gue gak diterima, 1 itu terima di
KL, orang ngomongnya di sini singkatannya KL, Kaiserslautern. Maaf guys, maksudnya KL. Itu kota kecil, dan satu lagi tuh di Darmstadt, yang which is itu juga kota kecil sebenarnya. Cuman karena pertama kali gue landingnya di Frankfurt dan emang tinggalnya di Darmstadt, jadi gue prefer untuk lanjutin di Darmstadt sih sebenarnya Stockholm-nya. Cuman waktu itu statusnya di KL itu gue udah diterima, tapi gue harus imatrikulasi sampai tanggal sekian, yang which is di Darmstadt itu gue belum dapet pengumumannya. Terus akhirnya yang di KL gue angus gitu aja karena gue nggak imatrikulasi. Terus di Darmstadt ternyata gue tuh dapatnya waiting list. Waiting list tuh apa? Oke, jadi gue ceritain sedikit ya. Di Stockholm itu namanya waiting list seperti ini. Tiap Stockholm mereka tuh punya kuota-kuota tertentu untuk negara-negara tertentu. Jadi contohnya, misalkan satu kelas Stockholm itu isinya 15 orang, misalkan ya guys. Nah, 5 orangnya itu kuota untuk orang Indonesia, 5 orangnya lagi kuota untuk orang Thailand, 5 orangnya lagi kuota untuk orang Turki, contohnya. Dan biasanya kuota untuk orang Indonesia ini yang cuma 5 ini tuh langsung full karena orang Indo tuh banyak banget yang mau kuliah ke Jerman. Jadi biasanya Stockholm yang kuota untuk Indo itu langsung full. Jadinya gue tuh harus nungguin jatah kuota untuk orang Turki dan orang Thailand ini. Kalau misalkan mereka cuman misalkan orang Thailand cuma ada 2 gitu, berarti mereka masih punya open 3. Dan Stockholm itu bakal nyari 3 orang dari waiting list dengan nilai terbaik gitu. Atau bisa juga orang Indonesianya kan 5 nih kuotanya, tau-tau tiba-tiba satunya nggak mau imatrikulasi kayak gue waktu itu, jadi dia masih punya 1 open slot buat orang Indonesia. Kayak gitu cara kerjanya. Dan waktu itu sih gue bener-bener nunjukin banget kalau gue mau lanjutin Stockholm di Darmstadt. Gue sampai emailin kepala sekolahnya gitu, ngasih tahu kenapa kayak gue mau kenapa kalau gue pengen banget Stockholm di Darmstadt seperti itu. Dan untungnya setelah 1 minggu gue dikasih kabar kalau akhirnya gue diterima di Stockholm di Darmstadt. Lagi-lagi puji Tuhan, kayak bebannya tuh satu hilang lagi gitu. Kayak bersyukur aja sih, kayak Tuhan masih kasih gue jalan gitu. Kalau misalkan enggak, kayaknya gue udah balik Indo lagi apa. Masa harus nunggu 6 bulan di Jerman? Aduh. Ya guys, cerita selanjutnya ada di episode 4. Buat yang penasaran, tonton terus videonya sampai episode terakhir. Oke? Dah.